Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang baik ini, setelah kisah kepaten dari Netra kala kemarin, kita akan break dulu ya. Jadi kita akan membawakan satu kisah putus dan ini merupakan kisah original ya, tulisan saya, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah dengar ya dulu, tapi di sana sudah kita hapus dan sudah kami perbaiki, ibaratnya kayak new versionnya deh ya, tapi tetap sama, hanya diperbaiki saja karena itu dulu awal-awal saya menulis. Dan kisahnya ini keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta. Warung bakso Mas Supri. Supri berdiri berjarak 3 langkah dari gerobak bakso yang baru saja selesai dibuatnya. Matanya berbinar, di bibirnya tersungging senyum puas. Supri pada akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan membuat gerobak baksonya yang memang sudah beberapa hari ini ia kerjakan sendirian. Rencananya, untuk di awal nanti Supri akan berjualan bakso secara berkeliling, sambil nantinya ia akan mencoba mencari tempat yang bagus untuk kemudian ia akan mangkal secara tetap. Supri terlihat begitu bersemangat. Dia sangat yakin jika nanti bakso racikannya akan bisa menggegerkan jagat kuliner di ibu kota. Ya, semangat dan keyakinan tinggi memang menjadi modal utama bagi perantau seperti dirinya. Apalagi saat ini istri Supri sedang dalam kondisi hamil muda, di mana nantinya mereka akan membutuhkan banyak biaya. Mas, ini kopinya. Ayo diminum dulu, nanti keburu dingin loh, ujar seorang wanita yang muncul dari dalam rumah dengan mengenakan daster. Terlihat perutnya yang mulai membuncit. Sambil menenteng segelas kopi, ya, Mimi adalah istri dari Supri. Mereka sudah setahun ini menikah dan kini sedang bersiap untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Oh iya, dek, sini dek, duduk di samping Mas dulu, jawab Supri sambil meraih gelas kopi dari tangan istrinya. Coba kamu lihat dek, bagus kan gerobak kita? Ujar Supri terlihat antusias seraya meneguk kopinya. Iya mas, bagus. Nanti kamu juga harus semangat ya jualannya. Kan demi si Dede nih, jawab Mimi sambil tersenyum manja seraya mengelus-ngelus perutnya. Ya pasti dong dek, mas pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu dan juga anak kita, jawab Supri seraya mengelus perut Mimi kemudian mencium lembut perut istrinya itu. Supri begitu yakin jika nanti rasa bakso racikannya itu akan bisa diterima oleh para penggemar kuliner di Jakarta. Dengan berbekal resep warisan turun-temurun dari keluarganya yang memang sudah cukup terkenal di kampung, dan juga Supri sebelumnya sudah beberapa kali mampir di warung bakso untuk mencoba rasa bakso di beberapa warung-warung bakso yang berada di sekitar Jakarta Selatan. Dan setelah mencobanya, di situ ia pun semakin yakin jika nanti bakso racikannya akan mampu bersaing dengan para pedagang bakso yang ada di ibu kota. Besok, rencananya Supri akan mulai berjualan berkeliling menjajakan bakso dengan gerobak barunya. Ia tak mau berlama-lama menganggur karena kebutuhan yang tinggi sudah menunggu di depan. Keesokan harinya, Supri sengaja bangun lebih awal. Dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan dibantu Mimi sang istri. Mereka berdua mulai menata barang-barang di atas gerobak bakso. Dandang berisi kuah kaldu sudah siap di gerobak, botol saus dan kecap serta sambal sudah tertata rapi. Berikut mie kuning, bihun dan sayuran terpajang di dalam kaca. Siang ini, Supri akan mulai berjualan berkeliling. Setelah berpamitan seraya mencium kening istrinya, Supri bersiap untuk langkah pertamanya. Doakan mas ya dek, bismillah.
Suara kentongan bambu khas tukang bakso keliling terdengar nyaring memecah keheningan siang itu mengiringi keberangkatan Supri. Ia memulai jualan di siang hari dan berencana akan berkeliling sampai malam hari. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan harapan Supri. Sedari siang ia berkeliling sampai malam hari, bakso dagangannya hanya terjual beberapa mangkok saja. Supri pun pulang malam itu dengan langkah gontai dan muka yang murung. Sesampainya di rumah, Mimi sang istri seolah tahu dengan apa yang terjadi. Sambil menyiapkan minum untuk suaminya, Mimi membelai halus bahu suaminya dan berkata, "Sabar ya mas, namanya juga baru awal, wajar. Besok semoga bisa lebih ramai lagi ya." "Semangat dong," ujar Mimi mencoba menyemangati sang suami. "Semoga besok lebih baik ya dek." "Makasih ya," jawab Supri sambil mengecup kening istrinya. Keesokan harinya, Supri pun kembali berkeliling untuk menjajakan bakso dagangannya. Ia melangkah dengan penuh semangat dengan harapan bisa lebih baik dari kemarin. Akan tetapi, di hari kedua berjualan kondisinya masih sama. Dagangannya masih sepi dari pembeli. Hari demi hari dilalui, namun belum juga ada perubahan yang berarti. Jualan baksonya masih saja sepi. Di sini Supri belum mau menyerah. Ia terus saja berkeliling berjualan sambil mencoba mencari-cari lokasi strategis untuk ia bisa mangkal secara tetap. Namun, hingga sebulan lebih Supri berjualan berkeliling, masih juga belum ada perkembangan yang signifikan. Lokasi untuk mangkal juga belum ia dapatkan, seolah semua jalan tertutup baginya. Modal dagang Supri pun sudah semakin menipis, padahal ia sudah sempat meminjam modal tambahan pada mertuanya. Di titik ini, Supri hampir putus asa. Terlintas dalam benaknya ingin menyerah saja berjualan lalu melamar kerja, tapi bagaimana mungkin? Supri sadar diri dengan hanya bermodal ijazah SD itu akan sangat sulit untuk mendapat pekerjaan tetap di kota Jakarta ini. Di suatu pagi, ketika Supri dan istrinya sedang sarapan, Mimi menyampaikan keluhan yang sudah ia tahan beberapa hari ini. "Mas, aku sudah ditegur sama yang punya kontrakan. Gimana mas?" Mimi mencoba bicara dengan sangat halus dan hati-hati kepada suaminya, karena ia pun tahu jika suaminya saat itu sedang pusing karena bisnis baksonya yang terus saja merugi. "Mas juga bingung dek, modal sudah habis. Mau gimana lagi dek? Mas bener-bener bingung," jawab Supri lirih dengan kepala tertunduk. Apa aku minta dikirimi pinjaman uang dulu ya mas sama bapakku?" ujar Mimi mencoba memberikan saran. "Wah, jangan dek, jangan. Mas malu jika terus merepotkan bapak. Sepertinya kita harus pulang kampung dulu. Mas akan minta saran ke orang tuaku tentang permasalahan kita. Semoga saja ada solusi dari semua ini," jawab Supri. Mimi hanya bisa mengangguk menyetujui keputusan suaminya. Pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Supri. Sesampainya mereka berdua di rumah orang tua Supri, Supri pun langsung menceritakan semua permasalahan yang sedang ia dan Mimi hadapi. "Dagang itu butuh kesabaran dan keuletan, Le. Jangan mudah menyerah." Begitulah nasihat yang ia dapat dari orang tuanya yang terdengar klise di telinga Supri. Supri pada saat ini butuh solusi instan demi untuk kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Walau kecewa dengan apa yang didapat dari orang tuanya, tapi pada saat itu Supri tak berani membantah semua nasihat dari orang tuanya. Ia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala dan terus mendengarkan semua nasihat dari orang tuanya, walau dalam hati kecilnya ia terkesan tak peduli. Keesokan harinya, Supri berkumpul di warung kopi bersama teman-teman masa kecilnya dulu, sekedar mengobrol melepas penat. Di tengah obrolan ringan itu, Supri juga menceritakan perjalanan hidupnya di ibu kota, termasuk cerita tentang kisah duka ia berdagang bakso di ibu kota. Tak terasa, mereka sudah mengobrol sedari siang hingga hari sudah menjelang sore dan Supri pun berpamitan pulang. Pada saat itu, ia pulang berjalan kaki bersama Wanto, sahabatnya, yang mana juga Wanto masih ada hubungan kerabat dengannya. "Pri, aku turut prihatin dengan kondisimu sekarang." Wanto mulai membuka obrolan. "Gimana lagi, Tok? Ya, jalani sajalah," jawab Supri singkat. Pri, aku ini punya kenalan orang pintar, Pri.
Mungkin saja orang itu bisa membantu masalahmu ini, ujar Wanto lagi. Serius kamu Tok? Rumahnya di mana? Jauh nggak? Tanya Supri, lalu ia menghentikan langkah. Di desa sebelah, namanya Mbah Simin. Kalau memang kamu mau, aku bisa mengantarkannya, ujar Wanto bersungguh-sungguh. Mau, aku mau Tok. Kapan? Kapan kita berangkat? Jawab Supri dengan mata berbinar. Besok malam saja kita berangkat. Tapi jangan sampai orang tuamu tahu. Bisa-bisa aku dimarahi nanti. Sip, besok malam kita jalan. Tenang saja, aku tidak akan cerita pada siapapun. Sesuai janji mereka, malam itu pun Supri dengan diantar Wanto berangkat untuk menuju ke desa sebelah demi bisa menemui orang pintar yang dimaksud oleh Wanto. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah berdinding kayu yang tampak sedikit menakutkan di mata Supri. "Kok ini beneran toh rumahnya? Duh, kok perasaanku jadi nggak enak ya?" ucap Supri yang saat itu mulai cemas. "Ya iyalah bener, Mbah Simin itu memang tinggal di sini." Masuk," jawab Wanto mantap. "Mbah, permisi Mbah. Mbah Simin." Wanto mulai mengetuk pintu kayu itu. Tak lama kemudian pintu pun terbuka. Nampak seorang laki-laki tua dengan menggunakan blangkon di kepalanya. Di tangannya tergenggam tongkat kayu yang ia gunakan untuk menopang tubuhnya yang sudah mulai rentah. "Ada perlu apa malam-malam begini?" tanya Mbah Simin. "Ini Mbah, ada saudara saya yang butuh bantuan si Mbah," jawab Wanto berhati-hati. "Ayo, silakan masuk." Ruang tamu Mbah Simin tampak temaram karena hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang tertempel di dinding kayu rumahnya. Tak ada kursi ataupun meja di situ. Hanya ada selembar tikar pandan yang sudah usang tergelar di ruang tamu milik Mbah Simin. Setelah dipersilakan duduk, Supri pun langsung mengutarakan niatannya untuk bisa sukses berjualan bakso di ibu kota. Agar bisa sukses berdagang ya, gumam Mbah Simin sambil menghisap rokok kretek lintingan yang baunya sungguh membuat Supri dan Wanto merasa pengap untuk berlama-lama berada di sana. "Ya, juga agar ekonomi saya membaik Mbah, karena kan kondisi istri saya ini saat ini sedang hamil muda," lanjut Supri yang disambut tawa mengekeh dari Mbah Simin. Manusia pasti selalu saja urusan harta. "Bagaimana ya Mbah?" tanya Wanto yang dadanya kini mulai terasa sesak akibat menghirup asap rokok si Mbah. "Berarti kamu itu ingin penglaris ya?" tanya Mbah Simin. Betul, betul Mbah," Supri menjawab. "Tapi apa kamu siap dengan segala konsekuensinya?" tanya Mbah Simin lagi. Kali ini ia menatap tajam ke arah Supri. Kalau boleh tahu, apa ya Mbah konsekuensinya?" jawab Supri setengah menunduk karena ia mulai tak nyaman dengan tatapan Simba. "Kamu tenang saja. Bentuk penglarisan ini tidak akan meminta tumbal nyawa. Tapi kamu harus ketahui, jika semua bentuk pesugihan, penglaris, pemikat, dan lain-lain itu akan tetap ada konsekuensinya." Jawab Mbah Simin sambil terkekeh lagi. "Baik Mbah, jika memang tidak ada risiko nyawa, maka saya siap Mbah." Jawab Supri lagi. Kali ini ia mulai terbatuk karena asap rokok dari Mbah Simin yang semakin membuat dadanya sesak. "Besok malam, kau harus menyiapkan sepotong kain kafan, yang mana kain kafan itu harus kamu ambil langsung dari dalam makam. Tidak perlu banyak-banyak, cukup kamu sobek saja sedikit kain itu," terang Mbah Simin. "Darah burung gagak campurkan dengan beberapa tetes darahmu dan juga darah istrimu, juga beberapa helai rambutmu dan rambut milik istrimu. Sisanya biar aku yang menyiapkan," ujar Mbah Simin lagi. "Baik Mbah, baik. Besok malam saya akan datang lagi dan membawa semua persyaratannya," jawab Supri mantap. Dan tak lama kemudian Supri dan Wanto pun berpamitan sambil menyerahkan sekantong plastik kresek berisikan gula, kopi, teh, dan rokok untuk Mbah Simin. Dan rokok Simba tadi apa sih? Dadaku sampai mau meledak ini, gerutu Supri. Pri,
Kamu itu harus ambil kain kafan itu malam ini juga berarti. Karena kan besok semua harus sudah siap, ujar Wanto mengingatkan. Tidak jauh dari sini, itu ada pemakaman desa. Ayo, kita berangkat ke sana sekarang juga, perintah Wanto. Oh iya ya, kalau besok siang pasti ketahuan orang-orang dong, jawab Supri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk langsung menuju ke lokasi pemakaman desa. Setibanya di gerbang pemakaman, angin berembus lebih dingin daripada biasanya. Jantung Supri berdebar keras membayangkan apa yang akan ia lakukan malam ini. Terlihat sedikit keraguan di mata Supri. Duh Tok, kita kan gak bawa peralatan ya untuk gali makam. Terus gimana ini ya? Tanya Supri ragu-ragu. Udah, kamu tenang aja. Biasanya di rumah pendosa itu ada alat-alat menggali yang ditinggal di situ. Sudah, ayo masuk. Sudah kepalang tanggung ini, jawab Wanto tegas. Setelah mengumpulkan semua keberaniannya, Supri dan Wanto masuk ke dalam area pemakaman. Setelah berhasil mendapatkan peralatan menggali dengan cara mengendap-endap, mereka berdua pun mulai mencari lokasi makam untuk kemudian mereka gali. Mereka memutuskan untuk memilih makam yang posisinya berada paling pojok agar tak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, ini aja Pri, kita nggak perlu gali lebar-lebar, cukup sebagian saja karena pesan dari Mbak Simin tadi kan cukup sedikit potongan kain kafan, bukannya selembar utuh. Jelas Wanto? Siap Tok, ayo kita lakukan dengan cepat, jawab Supri terengah-engah. Di bawah redupan sinar rembulan, diselimuti dinginnya angin malam, diiringi suara binatang malam, mereka berdua malam itu melakukan aksinya dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Keesokan malamnya, Supri dan Wanto pun kembali ke rumah Mbak Simin dengan membawa semua persyaratan yang sudah diminta oleh si Mbah. Bagus, bagus. Kau benar-benar serius dengan tujuanmu. Ujar Mbak Simin ketika ia selesai memeriksa semua persyaratan yang dibawa oleh Supri. Ternyata semua sudah komplit. Dan selanjutnya, kamu harus tidur di sini malam ini. Sementara aku akan melakukan ritual di dalam kamarku. Perintah Mbak Simin yang langsung disanggupi oleh Supri dan Wanto. Walaupun sebenarnya mereka berdua tak betah untuk berlama-lama di dalam rumah Mbak Simin, tapi Supri sudah membulatkan tekadnya untuk melakukan apapun demi kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Setelah Mbak Simin masuk ke dalam kamar ritualnya, Supri dan Wanto pun mulai merebahkan tubuh mereka di atas tikar usang yang berada di ruang tamu Mbak Simin. Duh, mana bisa tidur kita nih? Lawang mataku aja belum ngantuk, ujar Supri sambil menatap langit-langit rumah Mbak Simin yang tanpa adanya plafon itu. Yo sama, laki aku seharian tadi tidur aja, saut Wanto. Akan tetapi ketika asap tipis disertai bau wangi kemenyan yang dibakar oleh Mbak Simin di dalam kamarnya telah tersebar ke santero ruang tamu, entah mengapa seketika mata mereka berdua pun terasa menjadi berat hingga pada akhirnya Supri dan Wanto pun tertidur pulas. Di dalam tidurnya, Supri bermimpi ditemui sesosok pocong berwajah mengerikan. Wajah pocong itu hitam, penuh luka, dengan mata yang terus menatap tajam ke arah Supri. Kain kafan yang membungkus sosok pocong itu terlihat sudah usang berlumuran tanah kuburan. Baunya sangat busuk menusuk hidung Supri. Tapi entah mengapa, Supri pada saat itu merasa nyaman saat berada di dekat pocong itu. Aneh. Supri dan Wanto terbangun di waktu menjelang subuh. Saat itu mereka terbangun karena dada mereka terasa sesak. Yang ternyata setelah mereka berdua terbangun, terlihat Mbak Simin yang sudah duduk bersila di depan mereka sambil mengepulkan asap rokok kretek lintingan yang sudah memenuhi santero ruang tamu. Segera mereka berdua pun duduk bersila juga di hadapan Mbak Simin. Pulas sekali kalian tidur di rumahku ini. Mbak Simin terkekeh. Supri dan Wanto pun hanya tersenyum malu sambil menggaruk kepala mereka yang tidak gatal. Sosok yang menemuimu tadi malam di dalam mimpi, itulah sosok yang akan mengawalmu selama berjualan nanti, ujar Mbak Simin sambil menatap Supri. Sosok pocong itu, Mbah.
Tadi sosok pocong, Mbah, yang muncul dalam mimpi saya, Mbah, tanya Supri gugup. Ya, benar. Tapi kamu tenang saja, karena hanya kamu yang bisa melihatnya. Orang lain tidak akan ada yang bisa melihatnya, jawab Mbak Simin seraya menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus oleh kain hitam. Letakkan benda ini di dalam laci gerobak baksomu. Jangan sampai lupa, apalagi hilang. Kau harus menjaganya sama seperti kau menjaga keluargamu. Jelas Mbak Simin yang setelah Supri buka ternyata isinya adalah kain kafan yang kemarin malam Supri ambil langsung dari dalam makam, tapi kini kain kafan itu sudah dibentuk seperti pocong-pocongan seukuran jari tengah orang dewasa. Entah apa isi dari bungkusan pocong itu, Supri tak berani bertanya kepada Mbak Simin. Sebelum azan subuh berkumandang, Supri dan Wanto pun berpamitan pulang kepada Mbak Simin. Keesokan harinya, Supri bersama Mimi istrinya bersiap untuk berangkat kembali ke Jakarta. Supri begitu terlihat percaya diri dengan berbekal uang pinjaman dari mertua. Ia akan menggunakan uang itu sebagai modal awal berjualan bakso lagi, dan sebagian uang itu akan ia gunakan untuk membayar kontrakan yang sudah tertunggak. Wanto yang saat itu ikut mengantar keberangkatan Supri dan Mimi sampai ke terminal bus hanya tersenyum-senyum kecil, lalu terlihat ia berbisik kepada Supri. Semoga sukses yo, jangan sampai lupa, apalagi hilang pemberian dari Mbak Simin. Siap, makasih yo sudah nemenin aku. Nanti kalau sudah sukses, kamu gak bakal aku lupain, ujar Supri sambil menepuk-nepuk bahu Wanto kala itu. Setelah tiba di rumah kontrakannya, Supri berencana akan mulai berjualan sehari setelah ia sampai di Jakarta. Semoga kali ini dagangannya laris ya mas, ujar Mimi dengan wajah penuh harap. Ya dek, semoga semua lancar ya, jawab Supri seraya berpamitan pada istrinya. Dan sesuai dengan arahan dari Mbak Simin, boneka pocong dari Simba pun diletakkan di dalam laci gerobak, di mana laci itu adalah tempat Supri menyimpan uang dagangan. Ketika Supri mulai melangkah mendorong gerobaknya, samar-samar ia mulai melihat sosok pocong yang pernah muncul di dalam mimpinya ketika ia tertidur di rumah Basimin, yang mana menurut penjelasan Basimin bahwa sosok pocong itulah yang akan mengawal Supri berdagang bakso. Tapi orang lain tak ada yang bisa melihat, hanya Supri lah yang bisa melihat sosok itu. Supri melangkah dengan kaki gemetar ketika ia melihat sosok pocong yang dengan santainya duduk di atas gerobak. Tapi aneh, gerobaknya itu justru terasa semakin ringan untuk didorong, padahal ada sosok yang menumpang di atas gerobaknya. Ia kuatkan hatinya untuk terus melangkah berjualan bakso. Dan hasilnya, di hari pertama Supri berjualan dengan ditemani sosok pocong itu, dagangannya habis terjual. Saat itu hari masih sore, tapi dagangan Supri sudah terjual habis. Ia pun melangkah pulang dengan senyum puas yang menghiasi wajahnya. Loh mas, kok sore-sore udah pulang? Ada apa toh? Tanya Mimi dengan raut wajah khawatir. Loh, terus aku mau jualan opo? Hah? Jawab Supri santai. Maksudmu gimana toh mas? Mimi bertambah bingung. Dagangan kita itu laris manis dek, masih sore sudah ludes terjual, ya aku pulang lah. Ujar Supri sambil saat itu ia memperlihatkan lembaran uang yang cukup banyak di dalam tas pinggangnya. Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil ya mas, ujar Mimi sumringah. Mas mau dibuatkan kopi atau teh? Teh manis aja dek, jangan manis-manis tapi ya, soalnya kan kamu sudah manis, nanti bahaya. Supri dan Mimi sangat bahagia sore itu. Mereka menatap masa depan dengan penuh rasa optimis. Hari demi hari, Supri lalui dengan keuntungan besar karena dagangan baksonya yang selalu laris manis. Bahkan ketika ia mencoba menambah porsi jualannya, tetap saja dagangannya ludes terjual.
Supri kini juga sudah terbiasa dengan pemandangan sosok pocong yang selalu setia mengawalnya saat berjualan bakso. Tak sampai jauh-jauh ia berkeliling, dagangannya sudah pasti habis. Menurut para pelanggannya, rasa kuah bakso Supri ini sangat gurih dan lezat. Memang bakso olahan Supri itu terbuat dari daging sapi kualitas terbaik hingga membuat para pelanggannya merasa ketagihan. Dan puncaknya adalah ketika beberapa bulan kemudian Supri mendapatkan tawaran untuk mangkal secara tetap di sebuah lokasi yang sangat strategis. Posisinya berada di depan jalan utama dan masih satu tembok dengan pagar sekolah swasta yang walau bukan sekolah favorit tapi saat itu cukup terkenal di daerah sekitaran. Yang pastinya ini semua akan menambah laris dagangannya. Dan setelah melalui proses negosiasi yang lancar, Supri pun pada akhirnya secara resmi memiliki warung bakso secara permanen. Salah satu impiannya kini sudah terwujud. Supri kini tak perlu lagi capek-capek berkeliling mendorong gerobak untuk berjualan bakso. Di warung baksonya, kini Supri benar-benar mendapatkan untung berkali-kali lipat karena pengunjungnya sungguh sangat banyak. Di siang harinya, para pengunjung didominasi oleh anak-anak sekolah dan di sore hari, pelanggan setianya yang dulu pelanggan ketika ia masih berkeliling tetap setia datang untuk mencicipi bakso Mas Supri yang kini semakin terkenal itu. Ditambah lagi, sekarang ia juga berjualan minuman dingin dan juga es campur. Sungguh, saat itu Supri berada di puncak kejayaannya. Mimi pun dengan setia membantu Supri berjualan di warung mereka, walaupun dengan perut yang semakin membuncit karena usia kehamilannya yang semakin tua. Tapi Mimi tetap bersemangat untuk membantu sang suami berdagang. Dek, mulai besok kamu gak usah bantu-bantu lagi ya. Aku khawatir loh sama calon anak kita, ujar Supri saat itu ketika ia sedang santai di rumahnya selepas tutup warung. Gak apa-apa kok Mas, aku baik-baik aja. Kan juga kasihan kamu nantinya repot sendirian. Warung kita itu sekarang tambah rame loh, jawab Mimi bersemangat. Gimana kalau kita pakai karyawan, Dek? Kan sekarang untung kita sudah jauh lebih besar. Biar pelanggan juga lebih cepat terlayani, nantinya mereka akan merasa lebih puas lagi, ujar Supri antusias. Kalau aku nurut kamu aja Mas, yang penting usaha kita tampil lancar ya, ujar Mimi sambil membelai halus perut buncitnya. Namun, di masa kehamilan yang semakin menua, Mimi di sini mulai sering bermimpi yang aneh-aneh. Di dalam mimpinya itu, Mimi sering kali didatangi sosok pocong yang menyeramkan. Sosok pocong itu terus mengejar Mimi dan seolah seperti berusaha memaksa masuk ke dalam perutnya yang saat itu sudah hamil besar. Mas, aku kok akhir-akhir ini sering mimpi aneh deh, ujar Mimi saat itu sambil meletakkan segelas kopi di teras depan rumah mereka. Mimpi itu kan cuma kembang tidur aja deh. Sudah, gak usah terlalu difikirkan, jawab Supri santai. Aku itu selalu didatangi pocong dalam mimpiku Mas. Aku takut, apalagi pocong itu seperti maksa mau masuk ke dalam perutku. Dek, Supri pun hampir tersedak kaget. Ketika sedang meneguk kopinya, ia sungguh terkejut dengan penuturan istrinya yang sedang hamil tersebut. Pocong? Sudahlah dek, itu kan cuma mimpi. Aman, gak akan terjadi apa-apa, jawab Supri sedikit gugup. Supri di sini mulai merasa khawatir. Ia takut terjadi hal-hal buruk terhadap istri dan juga calon bayinya nanti. Tapi dia terus mencoba menutupi rasa gelisahnya. Dan akhirnya tibalah saat Mimi akan melahirkan. Saat itu Supri membawa istrinya ke sebuah rumah sakit yang ternama karena ia ingin istri dan anaknya mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan harta yang sekarang ia punya, ia bisa memilih rumah sakit manapun untuk prosesi kelahiran anak pertamanya itu. Hingga lahirlah anak laki-laki pertama dari pasangan Supri dan Mimi dalam keadaan sehat normal tanpa ada kekurangan apapun. Supri dan Mimi mengucap syukur. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan mereka dengan hadirnya putra pertama mereka.
Setelah pulang dari rumah sakit, Supri dan Mimi mengundang orang tua mereka dan juga sanak famili dari kampung untuk menghadiri acara syukuran atas kelahiran putra pertama mereka. Dan di antara para rombongan keluarga besar yang datang ke Jakarta saat itu, di situ juga terlihat ikut saudara sepupu sekaligus sahabat karibnya, yaitu Wanto. Wah, wah, wah. Luar biasa, Pri. Perkembangan bisnis baksomu ini, ujar Wanto saat itu yang terlihat kagum ketika ia berada di warung bakso Supri yang terlihat sangat penuh sesak dengan para pelanggan. Ya ini semua kan berkat bantuanmu juga kan toh. Juga atas bantuan dari Mbak Simin. Oh ya, bagaimana ya keadaan Mbak Simin? Beliau baik-baik saja kan? Jawab Supri sumringah. Mbak Simin baik-baik aja. Kalau kamu nanti ada waktu senggang, sempatkan diri untuk berkunjung ke sana, Pri, supaya tambah lancar bisnismu, ujar Wanto menasihati. Oh ya pasti loh toh, cuma kan kamu lihat sendiri, gimana sibuknya aku sekarang. Tapi nanti ya, pasti aku akan datang ke sana lagi, jawab Supri lagi. Nah ini ada sekedar rezeki buat kamu toh, tolong diterima ya. Kan kamu yang di awal banyak bantu, ujar Supri sambil menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Wanto yang langsung disambut Wanto dengan senyum sumringah. Nah, dan amplop yang ini, aku minta tolong sama kamu. Tolong sampaikan ke Mbak Simin, sekaligus sampaikan salam hormatku pada beliau ya. Supri lalu memberikan amplop kedua kepada Wanto. Siap bos, pasti akan aku sampaikan setelah tiba di kampung nanti, jawab Wanto seraya memasukkan dua amplop itu ke dalam sakunya. Hari demi hari dilalui Supri dan Mimi dengan bahagia. Bahkan kini mereka sudah bisa membeli rumah kontrakan dari sang pemilik lama karena pada saat itu pemilik kontrakan sedang membutuhkan uang mendadak. Lengkap sudah kedikdayaan Supri, usaha maju, memiliki anak, dan sekarang ia sudah berhasil memiliki rumah sendiri di kota Jakarta. Akan tetapi, di sini keanehan mulai muncul. Anaknya seringkali rewel bila ikut diajak ke warung baksonya. Setiap kali Mimi membawa si bayi ke warung baksonya, maka setelah pulangnya ke rumah, pastilah si kecil itu mengalami demam tinggi. Begitu terus berulang-ulang. Pada awalnya, mereka menganggap jika itu adalah hal yang lumrah, sampai akhirnya di usia anaknya yang mencapai 2 tahun lebih, Supri dan Mimi baru mulai menyadari bahwa anaknya berbeda dengan anak kecil lainnya. Anak mereka lebih banyak diam dengan tatapan yang seperti kosong. Hampir beberapa dokter spesialis anak sudah didatangi mereka, tapi hasil rekam medis menyatakan jika anak mereka normal. Tapi begitu sampai di rumah, anak mereka kembali berubah aneh lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun pasrah dan menerima keadaan tersebut. Kita berdoa ya dek, supaya kita segera diberi momongan lagi buat adiknya si kakak, ucap Supri kala itu pada istrinya. Iya mas, semoga anak kedua kita nantinya sehat dan normal ya, ujar Mimi lirih sambil meletakkan kepalanya di bahu Supri. Usaha bakso milik Mas Supri semakin hari semakin maju. Mereka juga sempat berpikir untuk membuka beberapa cabang lagi, tapi saat ini belumlah waktu yang tepat menurut Supri. Hingga tiba saatnya Mimi kembali positif hamil dan mengandung calon anak kedua mereka. Betapa bahagianya Supri dan Mimi kala itu. Kali ini Mimi benar-benar diistirahatkan total dan Supri melarang Mimi untuk datang membantu di warung baksonya. Supri benar-benar menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di tengah kehamilannya, kejadian seperti di kehamilan pertama pun terulang kembali. Mimi mulai sering lagi didatangi oleh sosok pocong di dalam mimpinya. Sosok yang sama yang datang ketika kehamilan pertama. Sosok pocong menyeramkan itu selalu datang dan seperti ingin masuk ke dalam perut Mimi. Kali ini Supri benar-benar khawatir ketika Mimi menceritakan mimpi yang sama saat kehamilan anak pertama mereka. Firasat Supri mengatakan bahwa ini semua pastilah ada sangkut pautnya dengan penglaris pocong yang ia miliki di gerobak baksonya. Anak kedua Supri dan Mimi lahir dengan sehat, selamat, dan normal tanpa kekurangan apapun. Namun ketika anaknya mulai berumur 2 tahun, kondisinya tak jauh berbeda dari kakaknya.
jiwa kedua anaknya seolah seperti kosong. Secara fisik memang terlihat normal, tapi kedua anak mereka itu seperti mengalami gangguan mental. Beberapa dokter spesialis anak pun sudah didatangi, tapi hasilnya tetap sama. Dan atas hal inilah yang hingga akhirnya membuat Supri mulai jujur terhadap Mimi istrinya atas apa yang sudah ia lakukan selama ini dalam menjalankan bisnis warung baksonya. Supri seolah tak sanggup lagi memendam semuanya. Dia semakin takut terjadi hal yang lebih buruk terhadap keluarganya ke depan nanti. Apa? Apa, Mas? Kenapa kamu gak jujur, Mas, padaku sedari awal, Mas? Ucap Mimi sambil menangis kala itu. Maafkan, Mas, Dek. Mas hanya ingin membahagiakan kamu dan anak-anak kita, ujar Supri lirik. Ya, tapi bukan seperti itu caranya, Mas. Kamu harus bertobat, Mas. Kamu telah bersekutu dengan iblis yang berbentuk pocong itu, Mas, ujar Mimi lagi sambil memalingkan mukanya. Ia tak mau menatap wajah Supri. Baik, Dek, baik. Mas akan segera pulang kampung, lalu Mas akan menemui Mbak Simin untuk melepaskan semuanya, jawab Supri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Keesokan harinya juga, Supri berangkat seorang diri ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dan ketika ia tiba di rumah, Supri pun mencoba terlihat biasa saja di depan kedua orang tuanya. Ia tidak ingin orang tuanya marah dan ikut bersedih atas apa yang sudah ia lakukan. Supri lantas segera meminta Wanto untuk kembali menemaninya ke rumah Mbak Simin. Dan dengan ditemani Wanto, akhirnya mereka tiba di rumah Mbak Simin. Lalu Supri menceritakan semua permasalahan yang ia hadapi. Dari awal, aku kan sudah bilang bahwa semua itu akan ada konsekuensinya, ujar Mbak Simin yang terlihat santai sambil menghisap rokok kreteknya. Tapi Mbak bilang dulu bahwa penglarisan ini tidak minta tumbal nyawa toh, Mbak, jawab Supri protes. Loh, memang betul tidak ada nyawa siapapun yang diambil kan dari penglarisan ini? Aku tidak pernah berbohong. Kali ini Mbak Simin mulai bicara tinggi. Loh, tapi anak-anak saya kenapa bisa sampai seperti itu toh, Mbak, protes Supri. Supri, Coba kamu ingat-ingat lagi perkataanmu beberapa tahun yang lalu. Kamu siap melakukan semua ini jika tidak ada tumbal nyawa. Setelah itu, kau tidak bertanya lagi tentang apa konsekuensinya mengenai pesugihan pocong ini. Mata Mbak Simin menatap tajam ke arah Supri. Aku akan selalu memberitahukan apa yang kau tanyakan, tapi saat itu kau tidak bertanya apa-apa lagi. Ingat Supri, kau sudah mendapatkan harta yang berlimpah dari hasil segalanya. Tapi semua itu tidaklah gratis. Ada harga yang harus kau bayar. Ucap Mbak Simin sambil terkekeh. Mbah, tolong saya, Mbah. Sembuhkan anak-anak saya, Mbah, agar mereka bisa normal seperti anak-anak pada umumnya, Mbah. Kasihan mereka, Mbah. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti apa-apa, Mbah, ujar Supri. Lalu ia menyodorkan setumpuk uang ke hadapan Mbah Simin. Tolong, Mbah. Tolong bantu saya, Mbah, ujar Supri memelas. Lihat, ia mulai meneteskan air mata. Apa yang terjadi di dalam keluargamu itu adalah harga yang harus dibayar dari semua ini. Tidak ada yang bisa dirubah. Kesepakatan itu bersifat mutlak, jawab Mbak Simin bergetar. Mbah, saya benar-benar ingin berhenti, Mbah. Sudah cukup. Saya sudah nggak mau lagi, Mbah, berurusan dengan pocong sialan itu. Supri di sini mulai tak bisa mengontrol emosinya. Supri, kesepakatan antara manusia dengan setan itu bersifat mutlak, tak bisa dirubah-rubah. Berbeda dengan kesepakatan antara manusia dengan manusia. Aku tak bisa membantumu, jawab Pak Simin. Bajingan,
Dasar orang tua sialan, bentak Supri seraya melayangkan kepalan tangannya. Ia ingin menghajar Basimin, tapi aneh. Tiba-tiba saja tubuhnya terbental ke arah belakang hingga membentur pintu kayu ketika kepalan tangannya tinggal berjarak hanya beberapa sentimeter saja dari wajah Basimin. Wanto pun segera membantu Supri untuk bangkit. Pri, sudah Pri, tahan emosimu Pri. Biar bagaimanapun dia itu orang tua, bisa kualat kamu nanti, bisik Wanto. Kala itu Supri perlahan bangkit. Lalu dengan bergetar ia mengeluarkan sebuah boneka pocong dari balik jaketnya. Ini kau boleh makan boneka sialan ini. Aku sudah tidak menginginkannya lagi, bentak Supri seraya membanting boneka pocong itu ke hadapan Basimin yang masih duduk bersila. Kau pikir dengan membuang boneka ini kau bisa terlepas dari semuanya, ha? Sosok pocong itu akan selalu mengikutimu sampai akhir hayatmu, bentak Basimin diakhiri suara tawa terkekehnya. Jingkat hardik Supri, tapi kali ini ia ditarik keluar rumah oleh Wanto lalu berjalan pulang. Tak jauh dari rumah Basimin, Supri terduduk menangis di atas sebuah batu. Aku gak nyangka, aku bener-bener gak nyangka kalau semuanya akan seperti ini, ujar Supri lirih sambil menjambak rambutnya sendiri. Pri, sabar Pri, semua pasti ada jalan keluarnya, nasihat Wanto kala itu. Yang sebenarnya Supri pun sudah muak melihat wajah Wanto yang ia nilai juga ikut andil dalam menjerumuskannya. Dan singkat cerita, setelah tiba kembali di Jakarta, Supri pun langsung menceritakan semua yang sudah ia lakukan di kampung halamannya. Dek, aku sudah mengembalikan semuanya ke Basimin, Dek. Semoga saja hidup kita nantinya bisa berubah menjadi lebih baik, ujar Supri. Amin. Mas, kita mulai lagi ya hidup baru. Hidup yang bersih, tanpa adanya bantuan dari makhluk lain. Hanya kepada Allah kita meminta, Mas, jawab Mimi lirih. Iya Dek, ya maafin Mas ya atas semua yang sudah Mas lakukan. Mas tobat, Mas bener-bener tobat Dek. Supri menangis di pelukan istrinya. Namun keesokan harinya, warung bakso Mas Supri mulai sepi dengan pembeli. Bakso-bakso yang baru dibuat pun menjadi lebih cepat basi. Para pelanggan pun banyak yang komplain, mengeluh dengan rasa bakso yang seperti basi. Supri pun menghadapi semua dengan sabar. Ia tidak menyerah, ia terus mencoba memperbaiki racikan baksonya. Tapi aneh, semua sudah dicoba, tetapi tetap saja hasilnya sama. Memang setelah Supri mengembalikan boneka pocong itu ke Basimin, sosok pocong itu sudah tak terlihat lagi di gerobak bakso milik Mas Supri. Tapi sebenarnya sosok itu tidak benar-benar menghilang, melainkan hanya berpindah tempat saja. Kini sosok pocong itu berada di pintu masuk warung bakso Mas Supri. Sosok itu duduk tepat di pintu masuk dengan posisi terduduk sambil menyeloncorkan kakinya seolah-olah menghalangi orang-orang yang akan masuk ke dalam warung bakso Mas Supri. Supri mencoba tidak menghiraukan sosok pocong itu. Ia terus berusaha membangkitkan lagi usahanya yang mulai sepi itu. Namun warung baksonya yang dulunya ramai penuh sesak dengan pembeli itu tak pernah kembali lagi. Sosok pocong itu pun kini sudah mulai sering berani menampakkan dirinya ke beberapa pelanggan maupun terhadap orang-orang yang hanya sekedar melintas di depan warung bakso Mas Supri. Hingga tak beberapa lama pun gosip mulai beredar kencang di daerah itu bahwa Mas Supri melakukan praktek pesugihan pocong di warung bakso miliknya. Warga di sekitaran warung maupun di sekitaran rumah Supri pun kini mulai takut jika harus melintas di depan warungnya, terutama di malam hari. Hingga gosip ini pun pada akhirnya sampai juga di telinga Supri dan Mimi. Yang sabar ya Mas, jika seseorang mau berubah menjadi baik, itu memang akan banyak cobaannya. Kamu yang sabar ya, ujar Mimi mencoba menyemangati suaminya itu. Iya Dek, terus berdoa ya, semoga kita bisa bangkit lagi.
Dan karena warung baksonya yang semakin hari semakin sepi saja, pada akhirnya Supri pun terpaksa memberhentikan seluruh karyawannya karena dia yang sudah tak sanggup lagi untuk menggaji mereka. Bahkan puncaknya adalah ketika Supri harus kehilangan warung baksonya karena dia yang tak sanggup lagi membayar sewa warung. Supri pun kini terpaksa kembali lagi berjualan berkeliling. Sosok pocong itu pun kini sudah tak ada lagi di gerobak Supri. Bukan pergi. Sosok pocong itu terus menemani Supri berjualan keliling, tapi kini sosok mengerikan itu menggendong di pundak belakang Supri. Setiap berjualan berkeliling, Supri merasa beban berat menggelayut di belakangnya, tapi ia tetap memaksakan semua itu demi kelangsungan hidup keluarganya. Hingga tibalah hari di mana Supri jatuh sakit. Tubuhnya semakin lama sudah tak kuat lagi menahan beban di pundaknya. Pikirannya pun seolah tak kuat menerima gunjingan dari warga sekitar yang terus bergosip tentang pesugihan pocong yang dilakukannya. Di hari-hari terakhir Supri, dia hanya tergeletak berbaring di atas ranjangnya dengan mata yang selalu melotot dan mulut yang terus menganga hingga air liur terus menetes dari mulutnya. Menurut diagnosa dokter, Supri terkena serangan stroke berat yang diakibatkan karena kelelahan fisik maupun kelelahan pikiran. Dan tepat setahun setelah ia mengembalikan boneka pocong itu kepada Mbak Simin, pada akhirnya Supri menghembuskan nafas terakhirnya. Supri dinyatakan meninggal dunia di usianya yang masih belum terlalu tua. Mimi, sang istri pun terpaksa menjual rumah mereka, lalu dia melanjutkan hidup di kampung halamannya di Jawa Tengah dan tinggal bersama orang tuanya. Dengan sabar, Mimi tetap merawat kedua anaknya dengan rasa optimis menatap masa depan. Semoga Mimi dan kedua anaknya hidup bahagia. Selesai. Wah, luar biasa sekali ya kisahnya kan. Jadi ini adalah salah satu kisah yang benar-benar saya riset dulu nih di sini. Saya melakukan riset dulu, beberapa narsum ya saya coba kumpulkan informasinya. Tapi di sini saya tegaskan sekali lagi bahwasanya kisah ini bukan untuk mengungkap atau mengumbar aib seseorang ya, tapi di sini lebih kepada untuk pembelajaran kita bagaimana jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam hal-hal seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Supri. Bagaimana dia diawali dari tekanan ekonomi, kegagalan dalam berusaha, akhirnya mengambil jalan pintas, yang mana akhirnya menjerumuskan dia ke hal-hal yang dia benar-benar nggak pengen. Apalah arti semua harta yang ia miliki ketika dia tidak mendapati anak-anak yang sehat normal seperti orang-orang lainnya. Luar biasa sekali di sini. Tapi ini ya, di sini agak sedikit saya coba mengambil dari pesugihan ya. Sebenarnya kan pesugihan ini seperti keyakinan aja ya. Jadi kalau kita ambil baiknya begini teman-teman, Supri berani sampai berani ke kuburan tuh, dia sampai gali tanah kuburan untuk mendapatkan kain kafan, sepotong kain kafan dari makam tersebut, sampai pada akhirnya dia berjualan bakso dengan ditemani sosok pocong. Jadi sebenarnya kalau diambil hikmah baiknya, bahwa dalam berusaha nih, mungkin buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha, yang sedang merintis usaha, ini sama seperti saya sih, saya juga sedang merintis usaha. Jadi bahwasanya hadapilah ketakutan itu. Jadi poin daripada kisah pesugihan bakso ini adalah hadapi ketakutan. Jadi kita harus berani menghadapi apa sih yang menakutkan, tapi kita berani hadapi. Seperti Supri, sebenarnya dia juga tetap bekerja keras kan, tetap meracik bakso dengan racikan terbaik, dengan bahan-bahan terbaik. Jadi di sini hanya perlu keyakinan, usaha, keyakinan, niat, kerja keras, dan hadapi saja semuanya. Jadi sebenarnya poinnya sih itu ya kalau menurut saya. Jadi jangan sampailah kita terjerumus. Buat teman-teman yang sedang masih merintis usaha, tetap semangat teman-teman, jangan pernah menyerah. Gagal itu adalah hal biasa, karena ada berhasil, ada gagal. Yang namanya usaha juga ada untung, ada rugi. Tetap semangat teman-teman. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf ya apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Jadi kisah tadi berdasarkan kisah nyata, tapi untuk nama tokoh, tempat semua sudah kita samarkan. Dan semoga kisah tadi bisa memberikan hikmah yang baik buat kita semua. Dan mari kita buang yang buruk-buruk saja. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.